Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Trinda Wayuni. Di sini saya akan mempresentasikan hasil UAS saya, yaitu mengenai analisis SWOT pada PT Garuda Indonesia Tbk. Nah, sebelum itu saya akan menjelaskan sedikit mengenai analisis SWOT. Analisis SWOT adalah teknik yang digunakan untuk mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman untuk bisnis atau bahkan proyek tertentu. Nah, sederhananya, SWOT itu merupakan singkatan dari strengths, kekuatan, weakness, kelemahan, opportunities, peluang, dan threats itu ancaman. Nah, masing-masing faktor ini penting untuk diperiksa agar dapat merencanakan pertumbuhan organisasi dengan baik. Disitulah analisis dibutuhkan. Nah, selanjutnya kita di sini mengetahui dulu tentang sedikit tentang perusahaan pada PT Garuda Indonesia. Garuda Indonesia ini resmi menjadi perusahaan negara pada tahun 1950 untuk mendukung kegiatan operasionalnya. Garuda Indonesia memiliki 4 anak perusahaan yang fokus pada produk jasa pendukung bisnis perusahaan induk, yaitu ada PT Abacus Distribution System Indonesia, PT Aero Wisata, PT Garuda Maintenance Facility Aero Asia, dan PT Aero System Indonesia. Nah, foto ini merupakan CEO dan presiden dari Garuda Indonesia, yaitu Bapak Irfan Setiaputra. Nah, selanjutnya juga ada sedikit tentang perusahaan dari PT Garuda Indonesia Tbk. Nah, PT Garuda Indonesia Tbk ini atau dikenal sebagai Garuda Indonesia merupakan maskapai penerbangan nasional Indonesia yang berkantor pusat di Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta. Garuda Indonesia ini merupakan anggota SkyTeam satu-satunya di Indonesia dan maskapai terbesar kedua di Indonesia setelah Lion Air. Nah, Garuda Indonesia ini mengoperasikan penerbangan berjadwal ke sejumlah destinasi meliputi benua Asia, Eropa, Australia, dan dari Jakarta, serta ada dari kota-kota di Indonesia maupun kota lain di penerbangan haji. Nah, maskapai ini adalah satu-satunya maskapai dari Indonesia yang terbang ke wilayah Eropa dan Oseania. Nah, maskapai ini juga pernah terbang ke wilayah Amerika hingga akhir pada 1990-an. Nah, selanjutnya kita masuk ke pembahasan yaitu analisis SWOT mengenai PT Garuda Indonesia Tbk. Yang pertama ini saya akan menjelaskan sedikit tentang strength atau kekuatan yang ada pada PT Garuda Indonesia Tbk. Nah, yang pertama itu PT Garuda Indonesia Tbk itu sudah memiliki nama perusahaan yang besar dan sudah banyak dikenal oleh kalangan kalangan Indonesia atau bisa dari kalangan muda sehingga kalangan tua. Nah, PT Garuda Indonesia ini juga sudah memiliki pengalaman perusahaan di bidang penerbangan. Nah, yang ketiga ini sumber daya manusianya ini sudah handal. Dan yang keempat ini memiliki sistem penerbangan yang mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman. Dan yang kelima ini memiliki rute penerbangan domestik serta internasional. Dan ada fasilitas dan pelayanan yang prima. Nah, setelah kita membahas tentang kekuatan yang atau strength yang ada pada PT Garuda Indonesia, selanjutnya kita akan membahas tentang kelemahan atau weakness yang ada pada PT Garuda Indonesia. Yang pertama ini ada beberapa SDM perusahaan bermasalah sehingga munculnya konflik antar karyawan dengan manajemen Garuda. Nah, yang kedua ini ada kondisi keuangan yang kurang bagus. Nah, semenjak adanya COVID-19, keuangan pada PT Garuda Indonesia ini sangat menurun karena di mana dari pemerintahan ini melarang untuk masyarakat Indonesia berkeluaran ke luar negeri maupun di dalam negeri. Nah, terus yang ketiga ini biaya operasional yang tinggi sehingga menyebabkan harga tiket pesawat lebih mahal dibandingkan maskapai lain. Dan yang keempat ini ada harga tiket tidak terjangkau untuk semua segmen pasar. Nah, selanjutnya ini ada analisis SWOT yang opportunities atau yang peluang. Yang pertama ini adanya dukungan dari pemerintah berupa peminjaman dana untuk membantu menyehatkan keuangan perusahaan. Nah, yang kedua ini adanya kebutuhan masyarakat akan penerbangan ke dalam dan ke luar negeri, karena di mana masyarakat Indonesia ini mempercayai PT Garuda Indonesia untuk melakukan perjalanan ke domestik ataupun ke internasional.
Dan yang ketiga ini berkembangnya sistem penerbangan di Indonesia. Nah, setelah kita membahas tentang peluang, selanjutnya kita akan membahas tentang threat atau ancaman yang ada pada PT Garuda Indonesia. Yang pertama itu bahan bakar pesawat Garuda Indonesia ini berasal dari Pertamina, sehingga bahan bakarnya ini sangat bergantung pada Pertamina. Yang kedua ini maskapai penerbangan lain yang lebih murah dan kapasitasnya lebih besar. Dan yang ketiga ini cuaca yang tidak menentu. Baik, mungkin cukup sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.